Anda kembali di Cover Both Sides, pemirsa. Kita putarkan terlebih dahulu bagaimana persepsi publik terkait dengan profesionalisme dari Kejaksaan Agung yang menangani perkara dari ex-Jampitsus. Berikut ini. Kalau kita sih sebenarnya sih kalau dibilang ada keraguan udah pasti, karena memang awal mulanya kan kasus ini kan dipegang oleh Pak Kepolisian Republik Indonesia, namun diambil alih oleh sama pihak Kejaksaan. Ya balik lagi, kita sih harapannya sebagai masyarakat sih supaya karena negara ini negara hukum, harusnya semuanya objektif sih. Untuk kasusnya sendiri saya rasa nggak mungkin selesai, nggak mungkin tuntas, karena kan oper sana oper sini ya. Harus dengan tegas melakukan interogasi pada pihak-pihak semua yang terlibat di dalamnya, sehingga semuanya bisa ketemu titik terangnya. Kalau ngelihat dari kasus-kasus yang udah dari dulu terjadi gitu ya, itu kasus korupsi itu nggak pernah bisa sampai selesai, sampai tuntas, dan nggak tahu kelanjutannya gimana gitu. Jadi ya kita nggak akan diliatin akhirnya kayak gimana, dilempar-lempar aja gitu terus. Saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, dari berbagai pernyataan Anda ini nampaknya keraguannya sama begitu ya dengan publik. Apa alasannya Mas Boyamin masih ragu dengan penyidikan yang terjadi di Kejaksaan Agung? Dulu kan ada sejarah bahwa Kejaksaan Agung mendeponering 4 orang pimpinan KPK, zaman Chandra Hamzah dan Samad Priyanto. Terus kedua zaman Bambang Wijayanto dan Pak Abraham Samad. Itu orang lain. Nah, bisa aja ini orang lain. Di deponering itu artinya dihentikan? Ya, demi kepentingan umum. Oke. Nah, bisa aja kan kemudian mereka, orang lain aja minta di deponering dan dikabulkan, masa ini enggak boleh kan gitu. Jadi ujungnya bisa bukan hanya dijemur atau ditelantarkan atau apa, bahkan di ujung bisa deponering gitu. Makanya saya sudah sama teman-teman siap-siap untuk maju ke MK. Deponering itu, kepentingan umum itu hanya berlaku untuk pidana kecuali kejahatan yang mati. Ancamannya loh ya. Kedua keamanan negara. Ketiga ya pidana khusus, ya termasuk korupsi, harusnya tidak boleh di deponering. Tapi bisa aja itu di deponering. Maka ya masyarakat ragu, dan sebenarnya kan istilahnya di tangan Kejaksaan Agung ini kan istilah saya bukan jeruk makan jeruk lagi, jeruk keprok dimakan jeruk Bali kan gitu. Oke. Jadi solusinya apa Mas Boyamin? Apakah memang tetap mendesak supaya KPK mengambil alih kasus ini? Iya, dan saya minta tolong Bang Febri Diansyah untuk menyentil KPK lah, supaya berani mengambil alih. Karena di pasal 10 itu alasannya mengambil alih itu kan ada 3. 1, melindungi pelaku. Kedua, kalau ada korupsi misalnya meres gitu. Ketiga, ada campur tangan eksekutif. Nah, campur tangan eksekutif sudah ada. Dipindahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung itu kan ada campur tangan eksekutif. Jadi menurut Mas Boyamin ini sudah memenuhi alasan untuk KPK mengambil alih seharusnya? Sangat-sangat memenuhi, dan rasanya kan gini, kalau supaya rakyat ini tetap percaya dengan pemberantasan korupsi, kalau ini masih ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, itu masih belum banyak percaya. Tapi memang masalahnya di KPK sendiri. Takut dan ziper gitu, masalahnya kan gitu, jadi penonton gitu. Mestinya kan dalam kasus MBG itu mestinya KPK yang nangani, sudah dilaporkan 5 bulan sebelumnya, tidak ditangani. Kasus ini dugaan berkaitan dengan yang sekarang ini Pak Febri Diansyah dilaporkan teman-teman saya di akhir 2024 oleh ke KPK, juga tidak ditangani. Terus kemarin gelar perkara di Polda itu sudah dikasih papan nama segala macam di mejanya, kabur orangnya. Padahal 2 deputi itu ditugaskan oleh pimpinan KPK. Iya, gitu. Jadi ya saya tidak berharap, ya sudahlah. Akhirnya kalau ini nanti malah saya berharap dari pra peradilan Pak Febri Diansyah ini melalui Pak Febri Diansyah, nanti ini kan 2 yang dilawan nih, jaksa dan polisi. Nah, potensinya jaksa mungkin dikabulkan, artinya tidak sah di kejaksaan. Justru yang di kepolisian ditolak. Berarti penetapan tersangka oleh polisi dinyatakan sah. Berarti polisi yang bertugas nanti malahan. Nah, kalau dari itu nanti polisi juga sudah bisa jadi sudah tidak mau lagi nangani karena sudah pernah dipindahkan, mau tidak mau ke KPK. Maka sebenarnya KPK ini sekarang tolonglah bersiap-siap untuk menerima ini. Tetap mendesak KPK ya. Nah, sekarang kita tanyakan ke Mas Febri. Mas Febri ini kan pernah bertugas juga ya menjadi insan KPK, juru bicara KPK. Kalau Mas Febri sendiri lebih nyaman kasus klien Anda ini ditangani KPK atau kejaksaan? Kami advokat ini kan bukan menangani perkara bukan soal nyaman atau tidak nyaman, tapi kami melihat hukumnya.
Tentang siapa yang menangani itu biarkanlah para lembaga negara tersebut yang bicara dan mengambil keputusan. Saya pikir itu di luar domain saya. Saya ingin kembali ke isu substansial dari perkara ini, yaitu terkait dengan pentingnya predicate crime. Saya bacakan ya, ada satu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2015 di halaman 113. Ini tegas sekali disebutkan. Ini sekaligus sebagai edukasi publik ya. Disebutkan di sini, sedangkan tindak pidana asal atau predicate crime merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang atau harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Artinya harus ada dulu tindak pidana asalnya, baru kemudian hasilnya dicuci. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asal terlebih dahulu. MK clear banget dan konsisten di beberapa putusan mengatakan demikian. Bahkan ditegaskan begini. Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal. Ini MK bilang begini. Pasal 74 penjelasannya bilang penyidikan tindak pidana asal dulu, ketemu bukti, baru pencucian uang. Yang terjadi bagaimana? Di 3 sprindik itu yang terjadi, di 1 sprindik disebutkan dugaan tindak pidana korupsi Krakatau Steel misalnya, anak perusahaan Krakatau Steel dan pencucian uang. Di 1 sprindik langsung korupsi dan pencucian uang. Kapan melakukan penyidikannya, kapan melakukan proses pencarian bukti awalnya, gitu. Itulah yang dilanggar secara prinsip dalam surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh institusi penegak hukum ini. Pertanyaannya, kalau sprindiknya tidak benar, kalau sprindiknya cacat hukum, kalau sprindiknya salah, jadi sah nggak upaya paksa yang dilakukan? Tentu saja tidak. Menurut kami itulah yang perlu dikoreksi dalam mekanisme pra-peradilan ini. Kita sedang menegakkan hukum, bukan menghukum orang tanpa proses penegakan hukum. Makanya prosesnya harus berjalan secara benar. Ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi bahkan sampai 2021, ini 2015 ya, pasca Undang-Undang 8 2010, itu yang secara konsisten mengatakan bahwa tindak pidana asal itu memang tidak perlu nunggu pembuktian di persidangan, nggak perlu. Tapi tetap harus ada di awal. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba TPPU, tidak ada sejarahnya, tindak pidana asal, tiba-tiba ujuk-ujuk TPPU. Itulah kritik paling mendasar kami terhadap penanganan perkara ini. Kalau begitu kita tetap membahas pra-peradilan nih Mas Boyamin. Kalau kemudian nanti hakim memutuskan menerima pra-peradilan dari FA, arahnya ini akan kemana Mas Boyamin? Apakah bisa akan ada aja arah yang Kejaksaan diubah? Agung melakukan penyidikan baru yang lebih lengkap, lebih sempurna. Kalau ada kesalahan-kesalahan penulisan, bisa aja dikoreksi lagi. Seperti dulu KPK pada kasus Setia Novanto kan begitu kejadiannya. Tidak ada larangan bahwa kalau pra-peradilan dikabulkan, kemudian tidak boleh diulang penyidikan baru. Kan bicaranya kadang-kadang penetapan tersangka tidak sah karena misalnya ternyata belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, ada juga gitu yang paling mendasar gitu. Atau yang agak tinggi dikit karena belum terpenuhinya 2 alat bukti. Menurut versi penyidik sudah ada 2 alat bukti. Menurut hakim baru 1. Ya berarti nanti dilengkapi lagi. Gitu loh. Nanti toh bisa diajukan pra-peradilan lagi. Tapi ya keterlaluan lah kalau penyidik sudah kalah pra-peradilan pertama kemudian tidak disempurnakan alat buktinya gitu. Dan kembali ke putusan Mahkamah Konstitusi tadi mengatakan maksudnya gitu loh. Tidak boleh tidak ada predikat crime-nya. Lah predikat crime-nya itu ada di mana? Di dalam dakwaan. Itu diurai. Seperti ini pembobolan bank. Ya diurai aja pembobolan banknya, tapi dakwaannya pasalnya semua pencucian uang. Pasal 3, pasal 4, pasal 5. Di kasusnya Aseng Yanto Firman Hirtanto itu juga begitu gitu. Disebutkan di dakwaan 1 2 3-nya. Ini karena ada perdebatan tadi soal predikat crime ya. Dan juga prediksi Anda ini akan berjalan dengan lama kasus sebelum ini. Sebelum ke sana, ada putusan terakhir ini 2026 juga namanya Windu Setio Aji. Gitu. Ini pernah dikasuskan korupsi, terus kemudian selesai korupsi dibawa ke TPPU. Oleh hakim dinyatakan bebas, nggak boleh ini nebis ini idem. Kalau itu dibalik, gitu loh. TPPU dengan proses korupsi yang dibuat ranahnya itu tetap dakwaan TPPU dengan rangkaian asalnya dari korupsi gitu. Maksudnya begitu dijadikan satu pembuktiannya. TPPU-nya berasal dari korupsi, TPPU-nya dari penipuan, TPPU-nya dari penggelapan. Itu loh Mbak Marcel. Jadi menurut saya sih ini suatu yang penegakan hukum yang menurut saya menjadi suatu hal yang memang menjadi tantangan kita semua dan saya pun tetap akan mengawal nanti kalau ini tantangannya mangkrak, ini akan berjalan rally yang panjang.
Ya saya sabar untuk itu kok. Wong saya pra peradilan itu sejak tahun 2000 tadi malah 1996. Kalau dari sisi korban malah tahun 2001. Itu mulai saya Solo, terus Semarang, terus Banjarnegara, terus kemudian Jakarta, di Lampung juga begitu. Jadi dan hampir saya dari 300-an saya menang 10-an. Gitu, dikabulkan dari pintu bahwa penghentian penyidikan material meskipun tidak ada SP3-nya karena perkaranya mangkrak. Jadi kalau Kejaksaan Agung nanti mangkrak atau menjadi melambat ya saya gugat pra peradilan dalam kasus ini. Jadi itulah yang enaknya kita penegakan hukum bahwa dari sisi korban saya advokasi dan insya Allah sampai kapanpun tidak berpindah membela korupsi, bahkan narkoba aja saya tidak. Saya hanya nangani perkara-perkara sebagai advokat sejak dulu korporasi aja. Lebih enak, tidak berhadapan, harus kesannya orang kan tetap membela yang bayar. Nggak enak loh itu. Tapi kalau Pak Febri ya tidak apa-apa, itu bagian ilmu, saya profesi, saya hormati aja gitu. Oke, kita akan masih lanjutkan perbincangan ini, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.